15 tips cara menjadi pengusaha sukses dari nol. Hampir sebagian besar orang memimpikan menjadi seseorang pebisnis besar dan sukses. Tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar hidup menjalani mimpi tersebut. Alasannya sederhana, merintis dan mengelola usaha sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental sekuat baja, ada hal penting lain yang harus dipersiapkan secara matang. Kali ini, Kalinius sudah merangkumkan 15 tips cara menjadi pengusaha sukses dari nol. Hai, balik lagi dengan aku, Kailin. Yang pertama, yakinkan dirimu. Mulailah untuk lebih memantapkan hati sebelum memutuskan pilihanmu. Apabila masih setengah hati saat mulai membangun usaha, kamu akan lebih mudah dijatuhkan oleh keadaan. Alih-alih sukses, usaha yang kamu bangun justru berhenti di tengah jalan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jika hati sudah mantap, cobalah untuk memulai memikirkan model bisnis apa yang akan Anda jalankan nanti. Kamu bisa mulai mencari tahu informasi tren bisnis yang sedang berkembang. Yang ketiga, berpikir out of the box. Tidak ada pebisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Bisnis transportasi online misalnya, ia melihat peluang bagaimana bisnis ini nantinya menjadi solusi masyarakat urban. Nah, jadi biasakan untuk mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif ya. Yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas. Hal terpenting saat akan memulai usaha adalah membuat rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovasi bisnis di dalamnya. Jangan lupa sertakan visi dan misi yang jelas usaha yang tengah kamu rintis. Yang kelima, organisir diri. Mulailah dengan membiasakan diri lebih terorganisir. Hal ini sangat penting sebagai modal diri dalam mengatur usaha Anda. Sederhananya, jika Anda tak bisa mengorganisir diri, bagaimana Anda akan mengorganisir semua elemen bisnis Anda? Yang keenam, rajin membuat catatan. Catat semua hal penting yang Anda dapat, mulai dari nasihat orang lain hingga tantangan-tantangan yang Anda hadapi saat mengelola usaha Anda. Dengan harapan, bila waktunya tiba, Anda tak hanya mewariskan sebuah perusahaan, melainkan juga pengalaman Anda. Yang ketujuh, fokus pada satu bisnis dulu. Jangan terburu-buru menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis kedua. Pastikan bisnis yang Anda kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, maupun kebutuhan lainnya. Yang kedelapan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nyali memang diperlukan untuk benar-benar turun menjadi pebisnis. Namun itu saja tidak cukup. Analisa dan siapkan diri Anda pada kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Yang kesembilan, terbuka terhadap setiap evaluasi. Salah satu rahasia kesuksesan adalah proses belajar. Jadilah orang yang selalu terbuka terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Cobalah untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan diri pada saat berbisnis. Yang ke-10, terus belajar dan jangan cepat puas.
Setiap perjalanan bisnis pasti ada naik dan turun. Saat bisnis yang Anda kelola sedang di atas angin, jangan cepat puas. Gunakan momentum ini untuk semakin mengakselerasi bisnis. Begitupun pada saat bisnis Anda sedang lesu. Jangan lantas putus asa. Buka hati dan jangan malu untuk bertanya kepada pengusaha senior. Yang ke-11, jalankan bisnis yang Anda sukai. Menjalani sesuatu sesuai dengan passion akan membuat seseorang lebih rileks, bahkan saat sedang diterjang situasi sesulit sekalipun. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Dengan begitu, Anda dijamin tak akan kesulitan dalam mempertahankan komitmen. Yang ke-12, jalankan bisnis yang Anda kuasai. Bicara bisnis tentu bicara keuntungan. Pada kalanya hal yang Anda sukai kurang menguntungkan. Baiknya Anda kesampingkan dahulu hal yang Anda sukai dan fokus kepada yang Anda kuasai. Pahami potensi Anda, lalu terapkan ke dalam fokus bisnis Anda. Yang ke-13, siapkan modal usaha. Sekarang kita membahas mengenai faktor eksternal di dalam memulai suatu bisnis. Pertama-tama, soal modal. Pastikan apakah modal dalam bisnis Anda berasal dari dana pribadi atau dari hasil patungan. Bila dari hasil patungan, pastikan semuanya diatur secara jelas, hitam di atas putih, agar nantinya tak ada yang merasa dirugikan saat bagi hasil. Selanjutnya, lihat peluang bisnis. Sedikit bocoran, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia sedang menaruh perhatian besar di sektor perdagangan digital. Nah, hal ini adalah contoh peluang bisnis yang dapat Anda manfaatkan. Anda bisa mulai berdagang secara online atau bahkan mendirikan perusahaan startup berbasis digital. Dan yang terakhir, tentukan target market. Seseorang calon pengusaha yang sukses harusnya pandai menganalisa target pasar. Meski ia memiliki produk dengan kualitas terbaik, namun jika ia tidak memiliki pasar yang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan akan mengalami kesulitan. Sekian dulu kali ini. See you di next episode. Bye.